saat pagi yang indah ini. Kembali Engkau berikan kami kekuatan untuk kami dapat berkumpul di tempat ini. Bahwasanya kami rindu untuk memuliakan nama, kami rindu untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu yang tidak pernah berkesudahan akan kehidupan kami Tuhan. Engkau layakkan kami imam-imam-Mu yang akan melayani pada saat pagi hari ini. Engkau tahirkan seluruh kehidupan kami. Demikian juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, dan berbicaralah Tuhan pada seluruh umat-Mu tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya, amin. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup memberikan yang berlimpah, menyembuhkan yang terluka. Dia sanggup.
saat pagi hari ini. Salam, selamat bergabung. Masih semangat memuji Tuhan? Amin. Karena kita percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Dia adalah gunung, batu, dan keselamatan kita. Untuk itu kita pujikan. Hatiku percaya. tekun dan setia, maka Tuhan akan menyatakan kemuliaan atas kehidupan kita.
ditinggikan, Kau yang layak diagungkan. Sempurna karyamu, sempurna kasih. Satupun dari setiap rancangan Tuhan tidak ada yang terlewatkan untuk Kau genapi. Satupun dari janji Tuhan tidak ada yang terlewatkan untuk Tuhan nyatakan, Tuhan sampaikan kepada seluruh umat pilihan Tuhan. Dan kami percaya sampai saat ini langkah kaki adalah langkah kaki kemenangan atas umat-Mu. Ketika Kau menjejakkan kaki-Mu di bumi, segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa bertahan menghadapi karyanya Tuhan yang dahsyat. Kami bersyukur sampai saat ini masih mendapat kemurahan dari Tuhan, berhimpun dalam satu kesatuan untuk memuliakan Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan. Jika ketika Tuhan mempercayakan kepada kami tugas-tugas, tanggung jawab yang harus kami kerjakan, maka semuanya itu datang dari Tuhan. Jadikan kami pelaksana-pelaksana sebagaimana kehendaknya Tuhan, pelaksana kehendaknya Tuhan untuk melaksanakan pekerjaan pelayanan penyelamatan di bumi. Layakan kami menerima pengajaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarnya kuat kuasa di tempat maha tinggi menaungi kami. Haleluya, amin. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, oleh karena kasih-Nya, kesempatan pagi ini kita mendapat kemurahan dari Tuhan untuk kita terus memuliakan Dia, mendekat kepada Dia. Kiranya suasana damai, suasana sukacita terus melingkupi hidup kita, baik yang ada di tempat ini maupun sidang jemaat yang tinggal di tempat masing-masing dan mengikuti ibadah pagi ini secara live streaming. Shalom, kiranya anugerah Tuhan dinyatakan atas kita semuanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menghadapi setiap peristiwa
yang terjadi di bumi, kita akan kembali memahami bagaimana Tuhan berkehendak melakukan apa yang Dia kehendaki. Kita harus belajar mengerti bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di bumi ini secara kebetulan. Semua sudah berada di dalam pantauan Tuhan, semua sudah berada di dalam otoritas kewenangan Tuhan. Kalau sebagai umat pilihan Tuhan kita ngerti, kita paham bahwa apa yang terjadi, sekecil apapun peristiwa yang terjadi atas dunia, atau mungkin kalau kita berpikir dunia, lama memikir dunia terlalu luas, kita persempit apa yang terjadi atas bangsa kita. Ada yang berkata, apa mikir bangsa? Udahlah, dipersempit lagi. Wilayah provinsi kita juga tidak lepas dari masalah. Kita persempit lagi, wilayah kabupaten kota kita juga ada persoalan. Kita tinggal ada di dalamnya sebagai warga negara. Lebih mempermudah lagi, mari kita persempit lagi lingkungan di mana kita tinggal, di desa, di RT RW, di mana saudara ada persoalan di sana juga. Persoalan sosial, persoalan lingkungan, apa saja terjadi setiap saat tanpa diprediksi. Lebih kita persempit lagi, ada persoalan di tengah-tengah keluarga kita. Mari kita memulai suatu pandangan yang global, yang unity, yang sifatnya mendunia. Kita akan belajar mulai setahap demi setahap memahami dari persoalan yang terjadi di sekitar kita. Sehingga ketika saudara terlatih memahami situasi yang terjadi di sekitar kita, maka saudara juga akan cakap melihat, mengantisipasi, menghadapi persoalan besar. Kita berbicara kerukunan dalam skop yang besar. Kita berbicara menjadi pelaksana dari kegerakan membangun gereja sebagai organisasi suku, kaum, bahasa, dan bangsa di muka bumi yang terdiri dari berbagai denominasi yang ada, ratusan, ribuan, bahkan mungkin jutaan denominasi yang ada di bumi. Bagaimana itu bisa menyatu, bagaimana bisa bersinergi satu sama lain, sulit mungkin untuk saudara pikirkan. Tetapi kalau kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, yang punya kekuatan itu Tuhan yang memilih saudara. Tuhan memilih saudara untuk suatu tugas. Apa yang menjadi tugas saudara? Apa yang menjadi kewajiban kita? Mengalirkan kekuatan kasih. Ketika kita memahami persoalan tugas dan kewajiban dari Tuhan, maka masing-masing pribadi akan bergerak. Kita kembali kepada lingkup keluarga kita. Kita adalah pelayan-pelayan Tuhan yang dididik sedemikian rupa oleh Tuhan. Bagaimana membangun sebuah kesatuan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah goncangan, di mana pandemi COVID-19 diizinkan Tuhan terjadi melanda dunia. Dan Indonesia sampai sekarang puji Tuhan mulai terus mengalami penurunan kesehatan warga negara Indonesia, mulai dipulihkan. Sekalipun demam, flu, batuk itu sudah sering kali, ya kan? Sering kali, hampir tiap tahun. Apa ini?
batuk, demam, flu, musim pancaroba itu jelas melanda. Tapi karena memang kondisinya demikian, maka ya sudah. Yang penting ketika kita kembali masuk pada jalurnya Tuhan, maka apapun yang terjadi sebagaimana ditulis firman Tuhan, maka kita fokus kepada tugas yang Tuhan percayakan pada kita. Mari kita kembali baca Ibrani pasal 12. Ayat yang ke 25 mulai. Ibrani pasal 12 mulai ayat 25. Ayat yang ke-25, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Ayat 26, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Dia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Terus Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat diguncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ungkapan satu kali lagi menunjuk pada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Penelitian para ahli akan terjadinya kegoncangan demi kegoncangan, baik di langit maupun di bumi. Mereka punya parameter sendiri, kapan itu terjadi, kenapa itu terjadi. Sesuai dengan tinjauan disiplin ilmu yang mereka punya, tidak salah. Tetapi yang perlu kita pahami sekarang, ketika kegoncangan demi kegoncangan itu terjadi atas alam semesta, maka yang tergoncang ternyata tidak hanya bumi. Ketika terjadi gempa, ketika terjadi tsunami, ketika terjadi gunung meletus, erupsi dan lain sebagainya, banjir bandang, tidak hanya bumi yang tergoncang, ternyata manusia juga tergoncang. Dan terus dari tahun ke tahun kalau kita teliti, musibah demi musibah itu tidak akan semakin mereda. Kalau kita kembali kepada firman Tuhan, memang demikian. Ada-adanya saja, nanti akhirnya saling mempersalahkan. Peneliti-peneliti dunia juga meneliti bagaimana, apa penyebab dari perubahan iklim, pemanasan global. Mereka mencari di antaranya Indonesia, katanya. Kata mereka, Indonesia menjadi penyebab perubahan iklim atau pemanasan global. Itu satu strategi politik internasional, kalau boleh saya katakan politik konspirasi global. Sudah tidak ada yang tersembunyi, mulai terungkap. Kalau kita berbicara konspirasi global,
Oleh sebab itu, bagaimana kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan, di mana Tuhan berkorban di kayu salib demi hidup saudara, demi hidup kita, yang harusnya kita ini tidak mendapat bagian di dalam kerajaannya. Jangan sampai kita berhenti pada zona nyaman, percaya selamat. Apa seperti itu? Iman tanpa perbuatan. Apa? Saudara ingat iman tanpa perbuatan? Tidak usah takut, bilang saja. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Sebagai pengikut Kristus, kita percaya firman Tuhan. Kristus sudah berkorban untuk kita, menebus dosa kita. Tapi kita tidak menjadi pelaksana firman itu. Mati kita, binasa. Laksana pohon yang tidak pernah berbuah. Andai kata berbuah, buahnya tidak sesuai dengan standar yang Tuhan tetapkan, sia-sia, binasa. Ketika kegoncangan terjadi, kecemasan manusia semakin banyak, semakin memuncak, ketakutan manusia akan bencana semakin dahsyat. Terus bagaimana? Orang-orang yang dipilih Tuhan, bukan saudara yang memilih Tuhan, bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Tuhan yang memilih saudara. Ya, ini pasal 15, 16, 17, 18. Dipilih untuk apa? Untuk suatu tugas. Action, mengalirkan kasih. Jangan sampai saudara memaknai kasih hanya sebatas ketika saudara membawa benda sesuatu, saudara kasihkan. Saudara punya uang, saudara kasihkan. Kasih itu jangan hanya dimaknai sebatas pada pemberian secara materi. Orang tidak beribadah pun bisa memberi. Orang tidak menyembah Tuhan saja, mereka bisa memberi sesamanya. Tidak sebatas itu yang Tuhan mau atas hidup kita. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, ini yang penting. Ketika saudara itu gampang tergoncang, jadi tanda-tandanya, ciri-cirinya, orang itu sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, atau menerima tapi bimbang, nanti akan terlihat. Jangan sampai kita ini berulang kali bereforia dalam wacana, kegerakan membangun tubuh Kristus. Tetapi coba koreksi diri. Sedikit persoalan di tengah-tengah keluarga, saudara tidak lagi bisa tegak sebagai istri, saudara tidak lagi tegak sebagai suami. Mau gerak kemana? Cobalah belajarlah jujur di hadapan Tuhan. Ketika saudara sebagai imam, sebagai pelayan-pelayan, ketika sedang panas, membara dalam roh, pelayannya yang lain itu tidak ada artinya. Jangan begitu. Jaga stabilitas pengurapan itu dalam hidup. Amin. Ketika saudara dewasa rohani,
saudara sudah percaya menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, saudara tugas mengalirkan aliran air hidup. Jangan malah mati sendiri. Imanmu mati, pengharapanmu mati. Seperti bangsa Israel dalam perjalanan, mereka banyak yang mati di padang gurun. Tidak hanya mati imannya, dari mati imannya sampai jasad mereka juga mati karena murkanya Tuhan. Saudara, coba setahap demi setahap hidup ini dikelola sebagaimana Tuhan mau. Jangan apa yang aku mau. Biarlah kehendak Tuhan yang beracara di dalam setiap langkah hidup kita. Apalagi bapak-bapak muda, selamat datang. Bapak-bapak muda, hari apa? Hari Rabu ya. Hari Rabu itu kita menyambut anak-anak yang masih polos, masih suci, karena masih baby, baru lahir kan masih suci, belum tahu apa-apa. Yang siang anak laki-laki, anaknya Om Heru, Mbak Erna. Sore selang berapa jam ya? Anaknya Om Yusi, dia sama istrinya. Ganteng, yang satu cantik. Papa mamanya mudah-mudahan nanti nyusul lagi. Setelah lama Pak Daus serta Ibu, ya kan? Bu muda semua ini. Nyusul lagi nanti siapa? Pak Aditya, ya kan? Terus nyusul lagi anaknya siapa? Ya. Elis belum punya suami ya. Masih nunggu pendaftaran. Dari Kairos, terus apa? Michael, terus apa? Paul, panggilannya Paul, terus apa? Rachel ini cewek dewi, diroyok orang. Yang lain banyak yang laki-laki ini. Semua karena anugerah Tuhan. Saya tidak mau penggembalaan, tidak mau melihat keluarga-keluarga kalian bereforia dalam zona nyaman. Apa itu zona nyaman? Orang tua pendahulu mendambakan bagaimana saudara terus menjadi pelaksana dari kehendaknya Tuhan, mengalirkan kekuatan aliran-aliran air hidup. Sebab tidak ada artinya, tidak ada nyawanya, tidak ada kehidupan di dalam tubuh saudara, di dalam tubuh kita, ketika kekuatan aliran air hidup itu tidak disuplai ke dalam. Ketika tubuhmu menerima suplai aliran air hidup, maka dikatakan Yohanes pasal 4, 13, 14 dan seterusnya. Jadi dalam hatimu akan memancar mata air kehidupan sampai kepada hidup yang kekal.
tubuh Kristus akan terbentuk, tubuh Kristus akan dipersiapkan sedemikian rupa siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ketika hidup kita dikuasai aliran air hidup. Ketika kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka marilah kita mengucap syukur. Kerajaan yang tidak tergoncangkan itu kerajaannya siapa? Kalau kita telusuri setahap demi setahap, ketika firman itu mendidik kita, jangan membiasakan diri kita bersoal jawab. Kalau firman mengatakan kita salah, kita tidak sesuai, katakan Tuhan mohon maaf. Firman itu untuk saya, untuk kita semuanya. Kita berjuang masing-masing memikul salib kita. Ketetapan imam, ketetapan untuk Lewi, seorang gembala sidang, punya tugas selain menanggung dosanya sendiri, juga bergumul menanggung dosanya umat. Tidak mudah. Tanggung dosanya sendiri, bebannya sendiri, mayat berat. Bagaimana harus memahami orang, menanggung kesalahannya orang, berarti harus paham. Seorang hamba Tuhan, seorang gembala sidang yang ditugasi Tuhan di tengah-tengah umat Allah, ketika hatinya tidak sumeleh, bahasa Jawa, sumeleh itu berserah penuh pada otoritas kuasa Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan nanti tensinya tidak turun-turun, tensinya cenderung naik, stres. Saudara tidak jadi gembala sidang aja banyak tensinya naik kok. Turun tadi gembala sidang, tensi munggah mundur kayak dikdrom kok. Jadi ketika saudara itu menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, cukup. Kenapa saya katakan cukup? Di sana ada kekuatan yang tidak terbatas yang Tuhan sediakan untuk menolong saudara, untuk memelihara saudara, untuk mencukupi saudara, untuk membawa saudara menghadapi setiap persoalan, dan saudara ditetapkan menang atas setiap persoalan itu. Dan cuma persoalan saudara, persoalan orang lain yang dibawa kepada saudara, saudara bersikap, bertindak seperti orang Samaria. Alirkan kasih itu tanpa catatan. Wah, karena ini golonganku maka aku tolong. Tidak seperti itu. Sikapnya imam, sikapnya Lewi yang ketika melihat orang yang tergeletak di jalan antara Yerusalem ke Yeriko, jangan ditiru. Imam yang tidak menghargai hadirat Tuhan, Lewi yang tidak menghargai tugas takbisan dalam hidupnya, tidak akan punya kemampuan mengalirkan aliran air hidup. Dan mengucap syukur ketika kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, belajarlah mengucap syukur. Dalam situasi seperti ini banyak persoalan yang terjadi, dampak dari COVID-19, dampak dari pandemi ini cukup luas, cukup berat bagi masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Ada di antara saudara seizin Tuhan juga terpapar. Tuhan izinkan terjadi sebagai kontrol
Kalau Tuhan izinkan itu, maka Tuhan juga tanggung jawab. Ketika saudara harus meneruskan tugas pelayanan, maka Tuhan izinkan juga mujizat terjadi, saudara dipulihkan. Amin. Tetapi ketika Tuhan beri kehendak lain, sekalipun tidak terpapar COVID-19, juga banyak tetangga yang dipanggil Tuhan kok. Waktunya aja yang bersamaan dengan pandemi. Belajar mengucap syukur dalam situasi apapun. Mesti dampak ekonomi, dampak sosial juga saudara alami. Tetapi pertama ketika kita paham, kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka saudara tidak perlu tergoncang. Amin. Tidak perlu kita terguncang, menjadi bimbang, menjadi khawatir. Tuhan punya cara memelihara imam-imam yang rajani. Titik. Amin. Tuhan punya cara. Jangan membatasi kuasa Tuhan. Kalau saya berpikir kritis secara logika, nggak bisa. Tensi saya mesti naik. Nggak akan normal. Tetapi kita berjuang. Tuhan sudah mempercayakan kerajaannya atas hidup saudara. Diangkatnya saudara, kita Wahyu pasal pertama ayat 6 seterusnya. Diangkatnya saudara, dipercayakannya kerajaan itu kepada saudara sebagai imam bagi Allah. Jadi langkah selanjutnya ketika kita ini sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, kita mengucap syukur. Setelah kita mengucap syukur, maka belajar beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Jadi beribadah itu ada aturannya. Bagaimana cara kita melayani Tuhan, bagaimana cara duduk kita, bagaimana sikap hati kita, pikiran kita harus benar. Tidak asal-asalan. Bagaimana kita masing-masing melayani Tuhan harus benar, dengan hormat, dengan takut. Firman itu adalah Allah sendiri. Jadi ketika firman itu kita terima, firman itu kita dengar, maka kita masing-masing harus hati-hati. Sejak zaman dulu ketika firman disampaikan, ada yang malah jadi gondrong. Itu sejak zaman dulu. Bukan hanya sejak zaman Tuhan Yesus, sejak zaman Abraham, sejak zaman Musa, itu begitu manusia. Ada yang menerima dengan tulus, dengan takut, dengan hormat, tetapi ada yang menentang sejak zaman dulu. Bahkan sejak zaman Adam dan Hawa punya anak, Kain dan Habil, sudah ada pertentangan di sana tentang hukum persembahan, hukum korban. Jadi gondrong, jadi bersungut-sungut, jadi ngomel. Ketika Tuhan Yesus datang sendiri, Dia hadir ke bumi dalam kemuliaannya. Apakah tidak banyak yang menentang? Banyak. Tuhan sendiri bicara aja banyak yang memberontak, banyak yang protes. Hidup di akhir zaman, jangan sampai kita meniru sikapnya orang-orang fasik, sikapnya orang-orang yang tidak menghargai hadirat Tuhan, tidak menghormati, tidak takut kepada Tuhan. Bersyukur kita sudah dipilih Tuhan terkait dalam kerajaan. Berarti ada jaminan
di dalam kemuliaannya, jaminan pemeliharaan dari Tuhan. Dan terus orang-orang yang dipilih Tuhan masuk dalam kerajaannya, tentunya orang-orang yang dididik Tuhan. 1 Korintus pasal 3. Didikan demi didikan firman itu mendasari kita. Kalau Tuhan sudah meletakkan dasar atas hidup kita lewat orang-orang pilihan, maka kita harus hati-hati. Dan kalau dasarnya itu begitu sempurna, masa kita membangun di atasnya dengan bahan-bahan yang sembarangan? Ayat yang ke-10, 1 Korintus pasal 3 ayat 10, dasar dan bangunan. Ayat yang ke-10, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ketika Kristus itu sudah menjadi batu penjuru dan Kristus sudah diletakkan menjadi satu pondasi yang kuat, yang kokoh, yang sangat berharga itu, tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia membangun di atasnya. Dasarnya sudah benar, dia sudah berkorban di kayu salib demi membangun hidup kita. Dia siap menjadi dasar untuk satu bangunan organisme tubuh Kristus. Makanya tiap-tiap orang harus memperhatikan terus, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ayat 12. Ayat yang ke-12, entahkah orang membangun di atas dasar itu dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Terus Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakan, sebab Ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia mendapat upah. Ayat 15. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ya, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, Dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu kamu. kerajaan Allah, ketika dia dipercayakan kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, ada jaminan perlindungan yang kuat mengalir dari dalamnya. Sebab apa? Kerajaan yang tidak tergoncangkan itu adalah tahtanya sendiri. Kekuatan Allah itu ada di dalamnya. Nah, sekarang Kristus sudah menjadi dasar atas kerajaannya. Yang perlu diperhatikan supaya bangunan itu tidak terbakar, hangus habis, dan tidak menimbulkan sebuah kerugian. Mungkinkah saudara membangun di atas sesuatu yang berharga itu dengan jerami atau dengan rumput kering? Atau kayu? Tentunya banyak orang punya pandangan betapa dasarnya ketika di atas dasar itu dibangun dengan emas, perak, batu permata. Tapi kita perlu tahu, kita perlu paham bagaimana supaya emas, perak, batu permata itu menjadi bagian dari bangunan itu.
tentunya ada prosesnya. Tampil laksana sosok permata, tampil laksana emas, tampil laksana perak. Dalam hal ini kita setahap demi setahap harus memahami manusia banyak menuntut sesuatu yang mulia, manusia banyak menuntut sesuatu yang luar biasa. Tanpa berkaca diri, adakah aku ini emas, permata, perak? Atau justru adakah aku ini jerami, rumput kering? Ketika kita menyadari saudara itu menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, sebenarnya ada jaminan untuk kita ini dibangun menjadi perabot yang berharga. Dalam surat Tabisan, surat Timotius dikatakan, diterangkan di sana, untuk menjadi perabot yang mulia itu harus disucikan, itu harus dikuduskan. Sehingga suatu saat dari perabot-perabot yang mulia, dari bahan emas, perak, permata itu siap sedia untuk pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Sementara untuk dari bahan baku, kayu, apalagi rumput kering, apalagi jerami, banyak manusia seringkali menganggap dirinya berarti, menganggap dirinya berharga, sementara di hadapan Tuhan tidak berharga sama sekali. Ketika kita sudah menerima kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan itu, maka saudara bukan orang lain, saudara bagian dari kerajaan Allah itu. Di dalam kerajaannya dia sendiri yang bertahta. Di dalam kerajaan Allah ada aturan. Dalam kerajaan Allah ada proses. Dalam kerajaan Allah ada hal-hal ketetapan-ketetapan yang harus dipahami oleh setiap orang yang direkrut Tuhan, apalagi imam-imam. Berbicara imam tidak lepas dari pelayanan, tidak lepas dari tugas dan tanggung jawab. Jika dari hari ke hari, sekalipun mungkin di sini saudara jumlahmu sedikit, kalau yang sedikit itu berkualitas, itu yang dikehendaki Tuhan. Amin. Amin. Maka ketika saudara dinyatakan bahwa hidupmu adalah bait Allah, tempatnya firman dan Roh Kudus, berarti orang itu menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ketika orang itu menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, di mana firman Allah dan Roh Kudus ada di dalamnya, maka Esra pasal 3 ayat 10 mulai, kitab Esra pasal yang ketiga. Esra pasal 3 ayat 10 sampai 13. Esra pasal 10 ya. Esra pasal 3 ayat 10. Esra pasal 3 ayat 10. Pada waktu dasar bait Allah, bait
suci Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah para imam dengan memakai pakaian jabatan dan membawa nafiri, dan orang-orang Lewi, Bani Asaf dengan membawa caracap untuk memuji-muji Tuhan menurut petunjuk Daud, Raja Israel. Ketika dasar bait suci itu diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, tampillah para imam dengan memakai pakaian jabatan. Jadi ketika saudara itu sudah menerima firman Tuhan, menerima Kristus satu paket dengan kerajaannya tentunya, maka dikatakan tampil para imam dengan memakai pakaian jabatan. Jadi saudara harus pahami, hanya orang-orang yang menerima kerajaannya yang mau tampil sebagai imam. Ketika saudara merasa sebagai pelayan Tuhan, dikatakan oleh worship leader tadi multi talent. Saudara punya kemampuan banyak, tetapi kalau kemampuan tidak untuk kemuliaan Tuhan, itu sia-sia. Di luar sana banyak orang yang pintar-pintar, banyak talentanya, tidak usah digubris, itu urusan mereka. Tetapi bagi saudara, orang-orang yang dipilih Tuhan, kalau saudara punya kemampuan, punya keahlian, tidak saudara manfaatkan untuk kemuliaan Tuhan, itu sia-sia. Hidupmu itu loh sia-sia. Ketika saudara sadar, saudara itu menerima anugerah Tuhan, menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, maka sudah saatnya saudara tampil sebagai imam dengan pakaian jabatan. Tidak perlu. Sebenarnya ini tidak perlu layaknya anak kecil. Kamu itu punya kemampuan, kamu itu sudah lama, kamu sudah tua, ayo kok melayani lagi. Tak! Masa begitu? Berarti masih tergoncang dong. Yang muda-muda tergoncang. Ada kata tersandung. Aku tersandung. Dan saudara itu sudah terima jabatan imam, saudara pernah merasakan, wah katanya ketemu dengan Tuhan, dapat petunjuk langsung dari Tuhan. Roh Kudus berbicara, orang lain belum tahu, saudara sudah tahu. Nanti akan teruji lewat waktu. Kalau saudara itu apalagi sudah hikmat marifatnya sudah nembus, gembala belum bicara saya sudah tahu, dasar men. Sama bicara bahasa Jawa, ojo kemerus sih. Orang itu kalau ilmunya semakin tinggi, dia akan semakin delosor. You know delosor, udah tahu delosor. Nggak usah banyak cakap, nggak usah banyak. Aku bisa ini, aku bisa itu. Sudahlah. Orang memerlukan apa yang kita bisa kerjakan bisa berdampak untuk orang lain. Tampil sebagai imam. Berarti kalau tidak mau tampil dengan jabatan imam, apa namanya? Apa? Ketika dasar bait suci itu diletakkan,
Maka tampillah para imam dengan memakai jabatan imam. Ketika orang itu tidak mau tampil, berarti apa? Jawaban dewi. Renung no dewi. Kalau tak uraikan sana sini dikira gembala kok kaya ngono. Dasar bait Allah diletakkan oleh para tukang. Kalau tadi Rasul Paulus mengatakan berjemaat Korintus, aku adalah tukang bangunan. Ya, aku adalah ahli bangunan. Membangun kesatuan, membangun tubuh Kristus itu tidak simpel, tidak mudah seperti yang mereka katakan, orang banyak katakan. Tubuh Kristus yang terdiri dari berbagai denominasi, tubuh Kristus yang terdiri dari berbagai aliran. Harus memahami anatomi tubuh manusia sebagai pembelajaran. Ada sistem kerangka, ada sistem saraf, ada sistem pencernaan, sistem endokrin. Itu terus semuanya yang harus kita pahami. Masing-masing punya tugas. Coba kalau masing-masing sistem itu egois dengan keperluannya sendiri, egois dengan kemauannya sendiri, maka tubuh saudara akan mengalami satu masalah. Mulut maunya pengen makan apa saja, minum apa saja, turuti. Apa tidak ada masalah untuk organ yang lain? Nanti akan berdampak cukup berat. Kembali kepada bagaimana ketika dasar baik suci diletakkan. Hati-hati makanya. Ketika saudara sudah merasakan hadirnya kerajaan Allah, urapan Roh Kudus itu mengalir dalam hidup saudara, jangan sekali-kali menolak tugas dari Tuhan. Orang yang membiasakan diri menolak tugas dari Tuhan rentan dengan goncangan, rentan tergoncang ketika masalah datang. Tetapi ketika sudah dekat dengan Tuhan, dengan tugas-tugasmu giat melayani Tuhan, maka sudah dekat dengan hadiratnya. Saudara pelaksana dari kerajaannya, ada jaminan pembelaan yang dasar untuk hidupmu. Tidak usah khawatir. Sebab barang siapa mau membinasakan bait Allah, Tuhan bertanggung jawab untuk melindungi saudara. Orang-orang yang berusaha merusak bait Allah, merusak hidupmu, dia akan bentur kuasa Tuhan yang dasar itu. Saudara happy saja melayani Tuhan, maka urusan pembelaan, perlindungan itu sudah bagiannya malaikat yang diutus Tuhan. Amin. Sudah masing-masing bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan, apa yang Tuhan berikan. Mari teruskan. Ayat yang ke-12. 11. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian puji dan syukur, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel, kepada umatnya. Terus, dan seluruh umat bersorak-sorak dengan nyanyian sambil memuji-muji Tuhan. Oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Nah, ketika dasar rumah Tuhan itu diletakkan, ada nyanyian sorak-sorai, dikatakan berbalas-balasan. Ada vokal grup. Ya nek perusahaan. Kalau perusahaan ada PT ini, PT itu, CV ini, CV itu. Ada CV namanya Abadi, namanya Makmur, namanya Situ Muncul. Mosok grup paduan suara, grup vokal.
tampil. Gitu. Jadi grup vokal grup situ muncul enggak apa-apa, sehingga nanti WL-nya akan selalu mengingat, loh kok gak muncul, kan ditanyakan itu WL-nya mesti ingat. Dan pesan vokal grupnya selalu ingat, karena apa? Berarti harus selalu muncul. Grup situ muncul bagi kemuliaan nama Tuhan, kan nanti bahasanya itu ya gitu. Setuju? Ya, setuju kan? Vokal grup situ muncul. Mosok dijenengi vokal grup ra muncul-muncul. Ada sukacita, berbalas-balasan menaikkan pujian syukur bagi Tuhan. Ada sukacita yang dahsyat karena di dalam dirinya ada kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Tampil dengan pakaian jabatan imam. Vokal grup sudah muncul dengan pakaian jabatan warna gading. Saya tanya belum dijawab, terus yang bapak-bapak seragamnya apa? Sebenarnya kalau dijawab tuh, wani jawab kan? Benar kan? Tetapi 12. Tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi dan kepala-kepala kaum keluarga, Ya. orang tua-tua yang pernah melihat rumah yang dahulu menangis dengan suara nyaring ketika peletakan dasar rumah itu dilakukan di depan mata mereka. Sedang banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan. Ya. Orang tidak dapat lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai kegirangan dan mana tangis rakyat, karena rakyat bersorak-sorai dengan suara yang nyaring, sehingga bunyinya kedengaran sampai jauh. wah, begitu dahsyatnya. Puji-pujian dilantunkan dengan gegap gempita, praise and worship dinyanyikan dengan suatu kekuatan yang dahsyat, pengurapan yang luar biasa. Di sisi lain, para penatua, kepala-kepala rumah tangga, orang-orang yang sepuh, dia menangis. Bukan susah, tapi bersyukur. Bagaimana kemegahan bait Allah yang dulu, sementara seizin Tuhan diruntuhkan oleh musuh karena kefasikan. Karena imam-imam tidak bisa menjaga kondisi bait Allah. Imam-imam tidak lagi tegak, tidak lagi tampil dengan jabatan, dengan pakaian jabatan imam. Korban dinajiskan. Imam-imam tidak lagi takut kepada Tuhan. Jika seizin Tuhan waktu itu, bait Allah yang megah yang dibangun Salomo nyatakan rata dengan rata. Sementara para terunang, imam-imam banyak yang ditawan ke Babil. Maka ketika kembali Tuhan mempercayakan kepada orang-orang yang tidak berdaya, kepada Esra Nehemia, untuk membangun kembali reruntuhan itu. Para penatua itu menangis, bersyukur, seraya mengucap syukur betapa dahsyatnya pembelaan Tuhan. Seakan tidak bisa berdaya lagi, tidak akan bisa bangkit lagi. Jangankan bergerak, bangkit pun tidak bisa, berdiri pun tidak bisa tegak. Tetapi ketika Tuhan berkehendak,
dari orang-orang yang seakan tidak punya kemampuan untuk kembali membangun tahbisannya, membangun bait Allah. Ada perlindungan yang dahsyat. Seberapa saudara mungkin merasakan betapa dahsyatnya gegap gempitanya kegerakan demi kegerakan ketika sudah dilatih sedemikian rupa memasuki rimba belantara, ketika sudah dilatih dalam gegap gempitannya fellowship. Tuhan izinkan situasi itu seakan tidak mungkin lagi bisa bangkit. Itu pikirannya manusia. Tetapi pikirannya Tuhan, siapapun yang menerima kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan itu, di dalamnya ada kekuatan untuk bangkit menyangsang kemuliaan Allah yang sempurna itu. Tidak ada sesuatu yang saudara takutkan. Tidak perlu saudara mengkhawatirkan sesuatu nanti bagaimana ketika saudara berada pada relnya kebenaran firman Tuhan. Ketika dasar bait Allah itu sudah diletakkan, jadilah imam-imam, jadilah para Lewi, para ultimer tampil dengan pakaian jabatan. Tuhan sudah menata hidup saudara, Tuhan sudah menata masa depan saudara. Jangan mencari jalan sendiri. Hanya manusia yang punya akal tersusupi kekerasan hati, akhirnya menolak apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Jadi poin demi poin ketika kita ini menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, satu hal, ketika pondasi itu sudah diletakkan, tampillah sebagai para pelayan Tuhan dengan pakaian jabatan. Jangan berusaha, jangan membiasakan diri berdalih. Ya, ketika PPKM darurat, penyekatan sana sini terjadi, gembala ngerti aturan. Live streaming kita kerjakan. Kita ini bersinergi dengan pemerintah, kita bersinergi dengan tim gugus tugas. Jika aturan itu saya tahu semua, kita bersinergi dengan rekan-rekan hamba Tuhan. Kabupaten kota kita kerjasama, saling topang dalam doa. Bagaimana membangun kesatuan, bagaimana membangun kebersamaan. Tidak bisa pelayanan karena penyekatan jalan ke tempat saya di portal, umpamanya gitu. Aku ngerti itu. Tapi nek portalnya sudah dibuka, mau bikin portal DW, nanti tidak enak hati karena sudah lama dari ibadah, sungkan mau ketemu yang lain. Alasan apa menegui? Maaf, kita satu sama lain itu bukan orang lain lagi. Kita ini sudah keluarga besar. Saya tahu satu sama lain punya kemampuan, saya sebut ekonomi yang berbeda-beda. Ketika saudara punya kerinduan beribadah, terpaksa banget nggak bisa berangkat karena nggak ada bensin. Konfirmasi sepatnya, pokok jauh dada. Jangan dadak waktu. Nanti ibadah jam 7 pagi, ngasih tahu setengah 7. Sementara jarak dari tempat ibadah bisa ber1 jam. Itu jadi sakar dewe. Demi saudara bisa melayani Tuhan, saya tetapkan, saya sampaikan kepada saudara, saya jemput. Kalau memang kondisinya seperti itu, saya jemput sendiri sama istri.
ekonomi, dampak pandemi COVID-19, tidak dapat bantuan dari dinas Kementerian Sosial, tidak masalah. Terus rasa gundul, tidak usah protes. Saya tidak ngajari surat protes. Tidak dapat bantuan tetangga ini dapat, tidak apa-apa, itu berkatnya mereka. Sudah tidak masuk data, tidak apa-apa. Jangan biasakan diri protes. Generasi protes akhir zaman, tidak. Ya. Momennya minggu ibadah, nah malam minggu sudah konfirmasi. Tolong kami betul nanti saya konfirmasi. Saya jemput sudah apa-apa, pagi saya pelayanan, saya jemput sudah perkirakan waktunya. Hari Rabu maunya ibadah, tetapi alasan karena ekonomi, karena tidak ada bensin, saya jemput sendiri. Oke, di luar Jawa, ya saya tidak mau dong. Saya luar Jawa, ini live streaming. Saya di Bali, saya di Kalimantan, saya mau ibadah mau ya ibadah live streaming kalau dari luar Jawa. Pengen datang ke Mojokerto mungkin itu, ya masuk saya jemput dari luar Jawa. Tidak begitu, artinya saya kan untuk sekitar Mojokerto, kabupaten kota. Tulus saya melayani, saya jemput saudara. Kalau itu kerinduan saudara, karena memang kondisi keadaan. Tidak usah sungkan. Saya anggap saudara raja-raja yang harus dilayani oleh seorang hamba. Saya jemput santar, yang sampai ke atas sana, saya jemput. Tidak apa-apa, tulus saya sama istri, saya tulus melayani. Malam perlu pelayanan, saya jemput. Saya pulang jam berapa, setengah 11 baru turun dari atas sana. Tidak apa-apa. Coba ada apa-apa itu konfirmasi, komunikasi. Masukkan gembala bebannya sudah berat, alah gayamu ngerti oleh gembala bebannya berat. Berat bukan berarti terus saya itu terus menang kayak itu, aduh Tuhan berat banget terus saya tidak bisa jalan. Kan tidak begitu juga kan. Ketika bebanmu semakin berat, saudara, ikuti kehendaknya Tuhan. Marilah yang berbeban berat, yang letih lesu, datang. Tuhan katakan, aku memberikan kelegaan. Amin. Tuhan katakan, pikulanku yang kupasang. Ketika kita semakin banyak memikul beban, maka Tuhan memberi kelegaan. Jangan takut memikul beban. Amin. Ketika kita mengutamakan Tuhan, ketika kita menerima kerajaan-Nya, apalagi ketika pondasi itu diletakkan, dasar itu diletakkan, dasar bait Allah, dasar kerajaan sudah ditaruh di situ. Jangan ada yang berdalih, jangan ada yang beralasan. Cepat-cepatlah tampil dengan pakaian jabatan imam. Ketika sudah nunda-nunda waktu itu, maka sangat berat. Tetapi langkahmu akan terus berada dalam otoritas kerajaannya ketika saudara tampil dengan pakaian jabatan imam. Kiranya kasih Tuhan melimpah atas saudara dan kuasa kasih-Nya terus mengalir atas kita. Kasih-Nya sungguh besar, kasih-Mu sungguh besar dengan darah-Mu yang kudus. Haleluya.